5, 4, 3, 2, 1. Jeng jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ramadan, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Yapata Al-Jawami Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas PowerPoint yang telah tersedia mengenai mata kuliah, materi dan desain pembelajaran Al-Quran Hadis. Dosen pengampu Ida Faridah MPDI. Pembahasan dalam RPP dan mengacu pada buku siswa Madrasah Sanawiyah kelas 7 semester genap bab 4 dengan tema Sikap Toleranku Mewujudkan Perdamaian. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, menyadari pentingnya sikap tasamuh atau toleran. Sini ada Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim al-ayah. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Kita bisa pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan beragam, dari jenis kelamin, warna kulit, rambut, wajah, pemikiran, sikap, sifat, dan sebagainya. Kesemuanya itu bukti nyata bahwa keberagaman itu memang benar adanya. Dalam sejarah bangsa kita mengenal istilah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti bahwa negara kita Indonesia tidak berasal dari satu jenis, melainkan berbagai macam agama, suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Namun hal tersebut bukanlah penghalang bangsa menuju persatuan dan kesatuan. Hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam bahwasanya manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa sehingga memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Untuk itu manusia harus saling menghargai agar terwujud kehidupan yang rukun, aman, dan sejahtera. Pembahasan yang kedua yaitu belajar toleransi dari Quran surat Al-Kafirun surat ke-109 ayat 1 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim al-ayah. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Pembahasan surat ini adalah turunnya Quran surat Al-Kafirun dilatar belakangi oleh ajakan kaum musyrikin Quraisy yang selalu berupaya untuk membendung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bujukan sampai dengan cara penyiksaan dan intimidasi mengalami kegagalan.
Akhirnya ada gagasan untuk mengajak kompromi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengajak Rasulullah beserta para sahabat untuk menyembah Tuhan mereka dengan cara mereka menyembah selama setahun. Kemudian setahun berikutnya mereka bersedia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan yang Nabi bawakan. Dari peristiwa itu, lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai respon ajakan kaum musyrikin Quraisy. Dan dari peristiwa yang melatar belakangi turunnya surat ini, dapat diketahui bahwa ayat-ayat dalam Quran surat Al-Kafirun adalah jawaban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atas ajakan kaum Quraisy untuk bertukar keyakinan. Namun Rasulullah SAW dengan tegas menolak dengan mengatakan, "Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah." Dan beliau juga menyatakan bahwa mereka orang-orang kafir Quraisy pun tidak akan dengan ikhlas dan sepenuh hati menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang mereka janjikan. Dan pada ayat yang terakhir semakin jelas sikap yang ditunjukkan Rasulullah SAW dalam hal akidah. Bahwasanya dalam hal beribadah maka kita berhak untuk melaksanakan ajaran sesuai dengan tuntunan agama kita. Sebagaimana mereka pun bebas melaksanakan aktivitas peribadatan sesuai dengan kepercayaannya. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Pembahasan yang terakhir yaitu hadis berbuat baik pada sesama. Diriwayatkan dari Ibnu Amr. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Amrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairul ashabi 'indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani 'indallahi khairuhum li jarihi. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim wal Baihaqi. Yang artinya dari Ibnu Amr radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Hakim, dan Baihaqi. Pembahasan dari hadis ini adalah mustahil ada seorang yang mengatakan bahwa dia dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Allah sehingga kehidupannya tidak akan lepas dari interaksi dengan orang lain. Baik ayah, ibu, istri, suami, anak, saudara, teman, tetangga, dan relasi lainnya. Dalam berinteraksi, pergesekan akan sangat mungkin terjadi. Jika tidak diantisipasi, hal ini dapat menimbulkan konflik dalam bertetangga misalnya. Jika seseorang tidak berhati-hati dalam bersikap dan berucap, maka bukan tidak mungkin kesalahpahaman akan terjadi. Karena masing-masing individu memiliki perbedaan-perbedaan yang jika kita tidak menghargai perbedaan tersebut dan saling ingin menang sendiri, merasa baik sendiri, merasa benar sendiri, maka tali persaudaraan pasti akan terputus dan kerukunan tidak akan bisa terjalin baik. Oleh karenanya, hadis tersebut mengingatkan kita agar lebih bisa memposisikan diri kita sebagai orang yang lebih bisa menghargai dan berusaha untuk bisa berbuat baik dengan tanpa meninggalkan batas-batas norma agama dan sosial yang berlaku. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari kebodohan saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.